Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa kembali di majelis ilmu ini. Kita akan bincang-bincang santai dan cerdas. Materi pagi ini adalah mindset dan mental orang-orang sukses. Materi ini banyak diinspirasi oleh pemikiran David J. Schwartz dalam buku The Magic of Thinking, atau oleh pemikiran T. Harry Eker dalam buku The Script of Millionaire Man. Dan tentunya pemikiran-pemikiran yang akan saya sampaikan adalah berdasarkan hadis dan Al-Quran. Insya Allah tidak akan bertentangan dengan hadis dan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat adalah mukmin yang sukses. Mukmin yang kuat yang dimaksud adalah kuat keimanannya, kuat ibadahnya, kuat ilmunya, kuat kekuasaannya, juga kuat ekonominya. Karena ketika kita kuat ekonominya, maka kita bisa membantu orang-orang miskin, bisa membantu pembangunan fasilitas-fasilitas ibadah, bisa membantu kebahagiaan orang lain. Begitu juga dengan ilmu. Kalau ilmu kita kuat, maka bisa berbagi kepada orang lain sehingga bisa membantu anak-anak muda agar mereka bisa sukses. Makanya Rasulullah menyampaikan, sebaik-baiknya manusia anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Makanya dalam sebuah doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berdoa agar kita sukses dan bahagia di dunia dan sukses dan bahagia di akhirat. Bagaimana agar kita sukses? Yang pertama, berpikir besar. Orang sukses itu berpikir besar, berpikir positif. Sedangkan orang yang gagal itu berpikir negatif, berpikir sempit. Maka bagi orang sukses tidak ada sesuatu yang impossible, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Semuanya serba mungkin. Makanya Al-Quran mengatakan, idza arada syai'an yakuna lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki pasti. Orang miskin pun kalau dia berpikir besar dan suatu saat insya Allah dia jadi bupati, jadi gubernur, atau menjadi seorang manajer, itu peluangnya sama dengan anaknya orang hebat. Itu namanya berpikir besar. Tapi orang yang berpikir sempit selalu, ayah saya bukan orang hebat, orang tua saya bukan orang kaya, saya tidak tinggal di komunitas yang hebat. Itu orang kafir, orang yang berpikiran gagal. Tapi orang yang berpikiran sukses adalah orang yang berpikiran besar, berpikir positif bahwa semua sesuatu di dunia ini pasti mungkin bisa kita raih. Jadi ketika seorang anak memiliki cita-cita yang besar, menginginkan jadi apapun, walaupun dia berasal dari keluarga yang tidak mampu, dia sudah berpikir besar. Yang pertama, berpikir besar atau positif. Yang kedua, orang sukses itu berpikir konstruktif, sedangkan orang gagal itu berpikir konvensional. Bagaimana berpikir konvensional? Dia berpikir bahwa yang harus dilakukan hari ini harus sama dengan apa yang dilakukan orang-orang sebelumnya. Padahal Rasul menyampaikan, Anda akan rugi
kalau hari ini sama dengan yang kemarin. Anda akan celaka kalau hari ini lebih jelek dari kemarin. Anda akan sukses dan beruntung kalau lebih baik dari kemarin. Jadi kita tidak boleh berpikir konvensional, berpikir harus sama dengan sebelumnya. Maka orang sukses itu berpikirnya konstruktif, harus berbeda dari sebelumnya, harus lebih baik dari sebelumnya. Tidak sama dengan sebelumnya itu hebat. Tidak sama dengan sebelumnya itu cerdas. Tidak sama dengan sebelumnya itu cikal bakal menuju kesuksesan. Tetapi orang kerdil selalu berpikir kalau berbuat sesuatu harus sama dengan sebelumnya, maka orang itu tidak akan pernah sukses. Yang ketiga, orang sukses itu lebih anti mainstream. Sedangkan orang gagal itu berpikirnya mainstream. Berpikir mainstream itu harus sama dengan kebanyakan. Jadi apa yang akan kita lakukan harus sama dengan kebanyakan. Kalau kita membangun sebuah perusahaan dan perusahaan itu harus sama dengan perusahaan yang lain, maka jangan berharap sukses. Karena orang sukses itu adalah orang yang melakukan tidak sama dengan kebanyakan. Sekali lagi, juara satu pasti berbeda dengan kebanyakan. Sekali lagi, juara satu pasti berbeda dengan kebanyakan. Kalau Anda tidak mau berbeda, maka jangan berharap sukses. Kalau Anda hanya ingin sesuai dengan kebanyakan orang, ya Anda nikmati saja ketidaksuksesan itu. Makanya banyak perusahaan, banyak sekolah, banyak lembaga yang hidup juga enggan, mati pun juga enggan. Mati pun tidak mau, hidupnya juga enggan. Kenapa? La yamutu wa la yahya, hidup juga tidak, mati juga tidak. Kenapa? Karena dia berpikir mainstream, harus sama dengan yang lain. Kalau sekolah lain berpikir ini, maka dia akan melakukan ini. Kalau lembaga lain mengerjakan ini, maka dia mengerjakan ini. Kalau sekolah lain mengerjakan ini, maka mengerjakan ini. Kalau perusahaan lain menggunakan trik seperti ini, maka Anda juga menggunakan trik seperti ini. Lalu istimewa Anda di mana? Jalan sukses Anda di mana? Orang sukses itu beda dengan kebanyakan. Sekali lagi, orang sukses itu beda dengan kebanyakan. Maka Rasul 15 abad lebih yang lalu itu menyampaikan tubalil ghuraba. Orang aneh itu adalah orang yang akan diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu ciri khas orang aneh? Orang aneh itu tidak sama dengan kebanyakan orang. Jadi, ambil langkah walaupun tidak sama dengan kebanyakan, tapi langkah itu langkah konstruktif. Makanya orang cerdas biasanya anti mindset, anti kemapanan. Dia tidak suka sama dengan yang lain. Yang keempat, orang sukses itu haus terhadap ilmu baru. Sedangkan ciri khas orang gagal itu merasa sudah tahu semua, sehingga dia tidak mau belajar. Apa yang dia miliki sekarang dianggapnya sudah terhebat, ibarat kata yang merasa besar di tempurungnya. Maka orang ini tidak akan pernah sukses. Orang ini tidak akan pernah belajar. Karena orang seperti ini merasa paling pintar, merasa paling segala-galanya, sehingga tidak perlu belajar kepada siapapun, tidak perlu belajar kepada pendapat siapapun. Nah, orang seperti ini tidak akan sukses. Maka ciri orang sukses adalah orang yang haus ilmu, orang yang haus strategi, orang yang haus sesuatu yang baru. Itu ciri khas orang sukses. Yang berikutnya, orang sukses itu menjadikan masalah sebagai tantangan, sedangkan orang gagal itu menjadikan masalah sebagai halangan. Jadi kalau dia memprogramkan sesuatu, kemudian ada masalah yang datang, dia mengatakan, aduh gimana ini? Aduh gimana ini? Ini pasti gagal, ini pasti tidak berhasil, sebab pada kendala ini. Ini pemikiran orang yang gagal. Sedangkan pemikiran orang yang sukses, ketika ada masalah, maka dianggapnya sebuah tantangan. Dia lebih bersemangat lagi untuk menaklukkan tantangan yang ada di depannya. Ketika kita mendirikan sebuah toko,
Kemudian di kanan kiri ternyata ada orang yang mendirikan toko. Bagi orang yang kerdil, yang berpikiran sempit, maka orang yang lain yang membuat toko itu dianggap sebuah hambatan. Tapi orang sukses menganggapnya sebuah tantangan. Dia ingin berkompetisi dengan fair, dia ingin mengalahkan mereka. Jadi tambah semangat. Orang sukses itu kalau ada tantangan, tambah semangat. Kalau ada masalah dijadikan tantangan, kalau ada tantangan malah tambah semangat. Itu ciri orang sukses. Yang berikutnya, orang sukses itu bisa mengatasi rasa takut. Sedangkan orang gagal itu dikalahkan oleh rasa takut. Setiap manusia pasti punya rasa takut. Setiap orang berusaha pasti ada di dalam batinnya takut gagal. Setiap orang naik pasti di batinnya ada takut jatuh. Setiap orang yang berjuang pasti ada rasa takut, khawatir, takut gagal, takut terpeleset, takut jatuh setelah dia melaksanakan sesuatu. Tapi orang sukses itu bisa mengalahkan rasa takut. Sedangkan orang gagal itu dikalahkan oleh rasa takut. Bedanya jauh. Jadi rasa takut itu menghantui jiwanya sehingga dia tidak berani melangkah. Sedangkan orang sukses, walaupun ada kekhawatiran, tapi dia bisa mengalahkan rasa takut. Dia tetap berjuang. Rasa takut itu dijadikan sebuah alarm agar dirinya hati-hati. Itu bedanya. Rasa takut itu dijadikan sebuah alarm agar dia hati-hati. Sedangkan orang kerdil, orang gagal itu dikalahkan oleh rasa takut. Sehingga dia tidak berjuang. Oleh karena itu, dia hanya duduk di pinggir pantai. Dia memang tidak pernah kena ombak, tidak akan pernah kena badai. Tapi jangan berharap dia mendapatkan ikan. Sedangkan orang yang berani itu tetap dia ke laut, mengantisipasi bagaimana bisa menaklukkan ombak, bisa menaklukkan badai. Beda dengan orang yang takut. Orang yang takut itu ketika rasa takut itu menghantui jiwanya, dia tidak mau melangkah karena takut gagal. Orang takut gagal tidak pernah sukses. Padahal orang sukses bukan orang yang tidak pernah gagal. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah gagal. Semua orang sukses pasti pernah gagal. Tapi orang sukses bangkit dari kegagalan. Karena setelah bangkit dari kegagalan, banyak ilmu yang didapat. Makanya sebenarnya ilmu yang paling banyak didapat dari orang gagal. Kalau Anda melangkah, kemudian lolos, sukses, hampir tidak ada ilmu, kecuali strategi Anda sudah dianggap baik. Tapi orang gagal banyak ilmu yang dipelajari. Mungkin tentang momentumnya kurang pas, mungkin tentang strateginya kurang pas, mungkin tentang orientasi programnya kurang bagus, dan lain sebagainya. Banyak yang harus dipelajari. Jadi ketika Anda gagal, jangan pernah merasa bahwa itu sudah kiamat. Karena kegagalan itu proses menuju sukses. Allah itu memberikan orang itu gagal agar orang itu matang, agar orang itu dewasa, agar orang itu bisa menyelesaikan masalah. Jangan dianggap Tuhan itu memberikan sebuah kegagalan, cobaan, rasa sakit karena Allah tidak sayang kepada kita. Tidak. Kegagalan demi kegagalan yang diterima oleh seseorang untuk mendewasakan orang, untuk mensukseskan orang. Makanya Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban, tantangan, cobaan, penyakit kalau dia sendiri tidak bisa memikulnya. Ketika tantangan, cobaan, kejatuhan datang kepada kita, sudah diukur oleh Allah, sudah diukur oleh Tuhan bahwa kita bisa mengatasinya. Jadi hanya orang kerdil yang mengatakan bahwa cobaan itu sebuah halangan. Yang berikutnya, orang sukses berpikir lebih besar dari masalah, sedangkan orang gagal berpikir lebih kecil dari masalah. Itulah sebabnya orang yang kerdil, orang yang tidak sukses itu selalu membesar-besarkan masalah. Seakan-akan programnya itu habis karena ada masalah itu. Programnya itu tidak akan sukses karena masalah itu.
Tetapi orang sukses berpikir lebih besar dari masalah. Ketika ada masalah, dia anggapnya kerikil-kerikil kecil yang harus dia tempuh untuk menuju kesuksesan. Sehingga pikirannya lebih besar. Alah, cuma masalah ini, kita atasi ayo bersama-sama. Program ini harus tetap jalan. Tapi orang kerdil, waduh ini ada masalah, nggak usah, berhenti saja, tunggu waktu saja, dan lain sebagainya. Orang yang selalu berpikir seperti itu orang yang tidak akan pernah sukses. Oleh karena itu, maka ciri berikutnya, orang sukses itu selalu mencari jalan keluar. Sedangkan orang gagal selalu mencari alasan. Dia tidak berangkat untuk melakukan sesuatu hanya karena hujan, hanya karena jembatannya diperbaiki, hanya karena mobilnya sedang diservis. Itu pikiran-pikiran orang gagal. Sedangkan orang sukses selalu mencari jalan keluar. Kalau hujan ya cari payung, kalau jembatannya diperbaiki ya cari jalan yang lain, kalau mobilnya diservis ya bisa nge-grab dan lain sebagainya. Maka orang sukses selalu mencari jalan keluar. Mendung tidak akan menghentikan dia, hujan tidak akan bisa menghentikan dia, bahkan badai tidak bisa menghentikan dia. Kenapa? Karena dia akan selalu mencari jalan keluar untuk sukses. Sedangkan orang gagal selalu mencari alasan. Itu bedanya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, orang sukses itu cenderung mengagumi kesuksesan orang lain. Sedangkan orang kerdil dan orang gagal itu cenderung iri terhadap kesuksesan orang lain. Dan ini beda jauh. Kalau dia mengagumi terhadap kesuksesan orang lain, maka dia akan belajar terhadap orang sukses itu. Maka dia akan mempelajari strateginya. Tetapi kalau iri, maka dia akan mencari kesalahan-kesalahannya. Maka dia tidak akan mau belajar terhadap orang itu karena di hatinya ada gengsi, di hatinya ada merasa malu, tidak pantas untuk belajar kepada orang yang sukses itu. Sedangkan orang yang mengagumi orang sukses, dia datang dengan terhormat, bertanya, belajar tentang strateginya, kenapa orang itu bisa sukses. Oleh karena itu, maka tidak akan pernah sukses orang yang iri terhadap kesuksesan orang lain. Dan orang yang akan sukses adalah orang yang selalu mengagumi kesuksesan orang lain. Yang berikutnya, orang sukses selalu bertanggung jawab atas hasil apapun, termasuk kegagalannya. Sedangkan orang kerdil, orang yang tidak sukses itu selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Ketika orang itu gagal, kemudian dia berdiri tegak menyampaikan kegagalan ini adalah tanggung jawab saya. Kesalahan ini adalah kesalahan saya, sebab saya yang memimpin. Tapi orang kerdil tidak berpikir seperti itu. Orang kerdil itu ketika gagal, dia menyalahkan orang lain. Tim ini tidak jalan lah, atasan memberikan tugas terlalu besar lah, kemudian keadaan tidak mendukung lah, kompetisinya tidak sehat dan lain sebagainya. Orang gagal selalu mencari alasan untuk menyalahkan orang lain dan menyalahkan keadaan. Sedangkan orang sukses adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kegagalan yang diterima. Jadi kalau Anda melihat orang lain begitu gagah menyampaikan saya bertanggung jawab, saya tidak mampu, maka saya harus mundur. Begitu yang terbiasa di Jepang, di luar negeri, kalau tidak mampu ya sudah bertanggung jawab dan dia akan mundur. Tapi di kita kadang-kadang walaupun tidak sukses, dia justru menyalahkan orang lain. Seakan-akan yang salah bukan dirinya, yang salah adalah bawahannya, yang salah adalah keadaannya, yang salah adalah momentumnya. Jadi dia tidak merasa bersalah. Lalu bagaimana dia bisa sukses kalau dia cuci tangan dari kegagalan-kegagalan yang dia kerjakan sendiri?
Oke, yang berikutnya. Orang sukses suka menerima masukan. Sedangkan orang gagal, orang kerdil tidak mau menerima masukan. Ketika ada orang datang untuk memberikan alternatif, dia sudah underestimate dulu. Dia sudah tidak mau mendengarkannya. Karena menurut dirinya dia yang paling benar, dia yang paling hebat, dia yang paling segala-galanya, sehingga dia tidak mau mendengarkan masukan dari orang lain. Nah, orang yang selalu seperti itu pasti gagal. Dia tidak akan pernah sukses. Sedangkan orang sukses itu orang yang selalu mau menerima masukan, walaupun dia sedang di track yang bagus. Pada saat dia melakukan sebuah program, perusahaannya berjalan dengan bagus, lembaganya berjalan dengan bagus, tapi dia tetap menerima masukan-masukan dari orang lain, barangkali bisa menyempurnakan program yang ia buat. Itu orang sukses. Tapi orang gagal selalu menganggap bahwa programnya paling baik, programnya paling bonafit, apa yang ada di pikirannya paling benar, sehingga dia tidak mau menerima kritik, masukan, ide-ide baru dari orang lain. Kita termasuk yang mana? Termasuk yang merasa paling hebat, yang tidak mau menerima masukan orang lain, atau kita termasuk orang yang memiliki ciri khas orang sukses, yang selalu welcome terhadap ide-ide baru, terhadap masukan-masukan orang lain, walaupun dia orang yang statusnya di bawah kita. Barangkali orang yang di bawah kita itu ada ide original yang bisa mendukung program kita. Yang berikutnya, orang sukses dibayar karena kinerja, sedangkan orang gagal dibayar karena waktunya. Bagaimana maksudnya? Orang sukses itu, orang hebat itu bukan seberapa lama dia duduk di kantor, bukan seberapa lama dia duduk di meja, bukan seberapa lama dia duduk untuk bekerja, tapi seberapa besar apa yang dihasilkan. Tetapi orang yang gagal, orang yang dibayar hanya karena waktunya, kerja dari pagi sampai sore, waktunya habis dari pagi sampai sore. Kenapa? Karena dia memang bukan orang hebat, dia bukan orang sukses, dia hanya bisa melakukan seperti robot. Tetapi orang sukses yang dibayar kinerjanya, hasilnya, goalnya. Tetapi kalau ini yang dibayar hanya waktunya. Yang berikutnya, orang sukses suka berteman dengan orang yang punya ide-ide kreatif, ide-ide konstruktif. Sedangkan orang gagal suka berteman dengan orang yang memiliki ide-ide konvensional, bahkan tidak punya ide. Dia hanya memaparkan apa yang diperbuat oleh orang lain, dulu seperti ini, maka akan seperti ini. Dia akan suka dengan bawahan, dengan teman diskusi yang model-model seperti itu. Dia nggak suka dengan orang yang berpikir konstruktif, punya ide-ide cemerlang, ide-ide baru. Nah, orang yang selalu berteman dengan orang yang berpikiran konvensional, yang dulu ya sudah, nggak usah daki-daki nanti jatuh, yang selalu ngerem, yang selalu menakut-nakuti, yang selalu mengatakan bahwa ide baru itu ada risiko yang besar. Dia suka berteman dengan ini. Itu orang tidak sukses. Sedangkan orang sukses, orang yang selalu ingin berteman dengan orang yang punya ide-ide kreatif. Yang berikutnya, orang sukses bisa mengendalikan pekerjaan, bisa mengendalikan kekayaan, bisa mengendalikan uang. Sedangkan orang gagal dikendalikan oleh pekerjaan, dikendalikan oleh kekayaannya, dikendalikan oleh uangnya. Itu beda jauh. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa menikmati pekerjaannya, dari pagi sampai sore, kemudian tidur sebentar, melakukan lagi, ini dikendalikan oleh pekerjaannya, ini dikendalikan oleh uangnya. Tapi orang sukses itu justru bisa mengendalikan uangnya, bisa mengendalikan pekerjaannya.
sehingga dia enjoy. Nah, orang yang selalu sibuk dari pagi sampai sore, tidak ada waktu untuk dirinya, dia tidak akan pernah sukses. Dia ibarat robot yang bekerja sama uangnya. Tidak sedikit orang yang punya pekerjaan yang besar, di keluarganya dia tidak sukses. Dia tidak bisa menikmati jalan-jalan dengan anaknya, dia tidak bisa menikmati jalan-jalan dengan istrinya, dia tidak punya waktu refreshing karena waktunya dihabiskan oleh pengendalian uangnya. Dia dikendalikan oleh tokonya, dia dikendalikan oleh perusahaannya, sehingga dia tidak punya waktu untuk dirinya. Nah, orang sukses tidak seperti itu. Orang sukses justru bisa mengendalikan perusahaannya, bisa mengendalikan uangnya, bisa mengendalikan usahanya. Kita jangan kalah sama uang kita. Kita jangan kalah dengan pekerjaan kita. Tapi justru kita yang bisa mengendalikan pekerjaan kita. Baiklah, yang berikutnya. Orang sukses itu punya komitmen untuk sukses. Sedangkan orang gagal itu hanya punya keinginan untuk sukses. Tidak ada orang yang tidak ingin sukses, tidak ada orang yang tidak ingin kaya, tidak ada orang yang tidak ingin bahagia, tidak ada orang yang tidak ingin memiliki fasilitas status sosial yang tinggi. Tapi tidak banyak orang yang sungguh-sungguh ingin sukses. Tidak banyak orang yang memiliki komitmen sukses. Dia maunya berleha-leha, kemudian uang datang. Dia maunya bermalas-malasan, kemudian kedudukan datang. Dia tidak mau bekerja keras, tiba-tiba dia sukses. Orang yang seperti ini banyak. Dan tidak akan pernah sukses. Karena dia hanya ingin sukses, tapi tidak berkomitmen untuk sukses. Orang yang berkomitmen untuk sukses, orang yang bekerja keras. Orang yang tidak takut gagal. Orang yang bersungguh-sungguh, orang yang tidak mudah menyerah. Tapi orang yang hanya ingin sukses, dia cuma ingin saja sukses. Dia bekerja juga malas. Dia mengerjakan sesuatu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Lalu bagaimana dia bisa sukses? Ingat orang yang tahajud tengah malam. Dia kedinginan. Tapi dia berkomitmen untuk mendapatkan surga Allah. Dia berkomitmen untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka walaupun dingin, malam-malam dia lakukan. Kenapa? Karena dia berkomitmen untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Tetapi banyak orang yang menginginkan surga, tetapi malas untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Terakhir, orang sukses selalu mendirikan aset. Sedangkan orang gagal itu orang yang mau bekerja seterusnya. Saya ulangi, orang sukses, orang yang mendirikan aset. Sedangkan orang gagal, orang yang mau jadi pekerja seumur hidupnya. Padahal kita dibatasi oleh usia. Ketika usia kita sudah tidak muda lagi, maka pekerjaan kita pasti menurun. Kalau penghasilan yang kita dapat hanya kita makan, dan kita lupa untuk membangun aset, maka kita akan gagal. Maka orang gagal itu, orang yang kita mendapatkan sesuatu, dia habiskan aja. Ketika mendapatkan gaji, dihabiskan saja. Tapi orang sukses itu ketika mendapatkan sesuatu, dia pakai sedikit, yang 3/4 atau 50% lah, dia jadikan sebuah aset. Sehingga ketika dia tua, dan dia sudah tidak mampu bekerja lagi, seperti pada waktu masih muda, dia tetap mendapatkan penghasilan mungkin jauh lebih besar daripada waktu dia bekerja masih muda. Kenapa? Karena dia punya aset yang besar. Contoh kecil saja, ketika masih muda mendapatkan gaji 10 juta, yang kita makan hanya 3 juta, yang 7 juta kita tabung. Kalau 2 tahun kita sudah mendapatkan sekian, maka orang yang sukses itu akan membeli tanah. Mungkin dibuat kos-kosan, mungkin dibuat perusahaan, mungkin dibuat peternakan, sehingga kita bisa mempekerjakan orang banyak, bisa berbuat sesuatu untuk orang yang tidak bisa bekerja, bisa mendatangkan pekerjaan baru bagi masyarakat. Hasilnya bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk masyarakat yang ada
ada di kanan kiri kita. Itu mental orang sukses. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi saya pribadi dan kita bersama. Salam sukses. Allah lebih suka orang yang sukses daripada orang yang tidak sukses. Allah lebih suka orang yang kuat daripada orang yang tidak kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.